Ya, kembali lagi. Tunggu teman-teman join dulu ya. Tunggu join ya, tunggu join ya. Tunggu join ya, tunggu join ya. Tunggu join ya. Tunggu join dulu. Tunggu join dulu. Teman-teman sebentar ya, sebentar ya. Tunggu join dulu. Ya, kembali lagi. Ya, sejauh ini gimana pembahasannya? Teman-teman jelas nggak? Kalau jelas tulis di bawah ya. Saya nggak mengharapkan teman-teman harus percaya yang saya omongin ya. Nggak usah terserah mau percaya apa enggak ya. Ini opini pribadi. Tapi jelas nggak gitu. Mau percaya apa enggak terserah. Cuma saya harus memastikan jelas dulu. Kalau jelas, nah enak gitu. Jadi kita bisa lanjut. Jelas ya? Oke. Nah, sekali lagi nih. Lambang segitiga yang ada matanya. Yang suka dituduh Illuminati apa jahat segala macam yang ingin menguasai dunia. Menurut saya bukan sebuah oknum atau grup, bukan. Tapi itu adalah kode alam bawah sadar seseorang yang memberitahu bahwa ada kelenjar, dua buah kelenjar dalam tubuh manusia. Kalau komposisi kimianya tidak jelas atau tidak imbang, manusia itu jadi jahat, jadi punya keinginan jahat. Ya, sehingga kalau dia punya keinginan jahat, tentu aja dia akan ingin mengontrol dunia, ingin menguasai dunia, ingin memporak-porandakan hidup orang lain, kemudian mengambil keuntungan buat diri sendiri, gitu. Baik sendiri maupun berkelompok. Oke? Jadi kalau kamu lihat segitiga elit global, ingat kelompoknya Illuminati lah, yang suka dituduhkan ya. Nah, benar apa enggak ya itu perspektif orang beda-beda. Tapi yang suka dituduhkan lah, Dajjal, Illuminati, bla 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 bla. Oke, spesifiknya sebenarnya mereka itu hanya wayang. Wayang itu digerakkan oleh seorang dalang. Kalau mau nyalain jangan nyalain wayang. Wayang itu cuma digerakin. Kalau mau nyalain, mau tahu siapa sebenarnya itu dalangnya yang harus dibidik, yang harus dilihat gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau cari siapa itu segitiga yang menyeramkan itu, yang selalu menteror pikiran orang-orang, yang membuat orang jadi jahat. Di mana letaknya? Di dalam tubuh kamu. Kalau kamu tidak menjaga kesehatan serta keseimbangan kimiawinya, kamu jadi orang jahat di bawah pengaruh jahatnya. Gitu loh. Jelas nggak? Kalau jelas tulis dulu di bawah, baru kita lanjut. Yuk, ayo tulis. Nah, jelas ya? Oke. Jadi ada pepatah lama mengatakan, musuh, musuh terbesarmu, musuh terbesar, musuh utamamu adalah dirimu sendiri. Kan gitu. Ya kan? Musuh besarmu adalah dirimu sendiri. Nah, kalau musuh besarmu adalah dirimu sendiri, dia musuhmu, dia licik. Dia ngumpet dong di dalam diri kamu, dia bilang, supaya nggak ketahuan, maling teriak maling. Dia bilang apa? Musuhnya bukan dalam diri kamu loh. Tuh,
ada grupnya namanya apa? Apalah sebutlah gitu-gitu gini-gini Illuminati, Freemason. Tuh dia musuhnya. Gitu. Wah, terus ada kelompok yang wah serem-serem. Wah, tuh dia musuhnya. Kamu nyari musuh di luar kan? Terus cewek disakiti hatinya sama laki-laki. Tuh dia tuh laki-laki tuh musuh tuh laki-laki. Gitu. Laki-laki dimatrein cewek sakit hati apa dia jadi kesel jadi jahat. Mana musuh? Tuh cewek-cewek matre tuh musuh. Nah, sehingga terjadilah perpecahan dan dan nyalah-nyalahin sesuatu yang sebenarnya bukan. Gitu. Nyalain ini, nyalain itu, begini begitu. Padahal penjahatnya mana? Penjahatnya mana? Dalangnya mana? Di dalam diri kamu. Kamu tuh dimanipulasi untuk nyari di luar. Padahal dia di dalam kamu. Alam bawah sadar kamu sudah ngasih tahu. Si segitiga itu di dalam kamu, bentuknya segitiga, dua buah kelenjar dalam tubuh kamu. Nah, spesifiknya kelenjar apa? Kan gitu. Spesifiknya namanya adalah kelenjar adrenal atau adrenalin. Lokasinya ada di atas ginjal. Jadi kalau kamu lihat ginjal kamu, di atasnya itu ada kelenjar bentuknya segitiga. Namanya adrenal gland. Tuh dia penjahatnya. Tuh. Jangan nunjuk lu penjahat, lu penjahat, lu penjahat, lu penjahat. Gitu. Penjahatnya di ginjal, atas ginjal tuh. Nah, adrenal gland tuh penjahatnya. Kalau dia itu adrenal gland dan zat-zat kimiawinya tidak seimbang komposisinya, kamu tidak menjaga kelenjar itu dengan baik. Orang paling baik sedunia bisa dipersepsikan sama zat itu di kepala kamu, lu penjahat paling jahat gitu. Apapun yang dia buat, mau sebaik apapun, akan salah terus sama kamu, akan jahat terus di mata kamu. Karena occipital lobe di belakang kamu yang memproses persepsi visual kamu di dalam pengaruh zat-zat yang tidak seimbang yang dikeluarkan oleh zat adrenalin gland yang bentuknya segitiga yang di atas ginjal. Gitu loh. Ya. Orang jahat nggak bakal mau dibilang jahat. Dia akan bela diri terus gitu. Bahwa dirinya tuh baik. Orang jahat pun merasa baik. Kenapa? Kenapa? Ya itu tuh. Manipulator yang ada di setiap tubuh manusia yang memanipulasi manusia untuk nunjuk-nunjuk, nyari-nyari di luar sana. Adanya di atas ginjal gitu. Jelas nggak? Kalau jelas nih kita lanjutkan. Yuk tulis di bawah. Oke. Minum susu dulu. Gitu ya. Jadi wahai manusia yang begitu bijaksana, pahamilah musuhmu adalah diri sendiri. Lawanlah kenyamanan untuk tidak melihat diri sendiri sebagai musuh. Namanya orang susah kalau menilai dirinya tuh musuh. Masa gue musuh diri sendiri gitu. Mereka lebih sedang nunjuk-nunjuk. Nah, padahal penjahatnya itu di dalam diri sendiri gitu. Jangan ngomong kamu orang baik kalau kamu nggak tahu siapa penjahatnya. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, itu ya adrenal gland ya. Jadi begini. Adrenal gland itu mengeluarkan zat, banyak ya, beberapa zat. Salah satunya adalah hormon. Nama hormonnya teman-teman juga pasti tahu, namanya adrenalin. Adrenalin ada dua macam. Satu sebagai hormon, satu sebagai neurotransmitter. Jadi kalau hormon itu adalah
zat-zat yang ada di dalam darah. Fungsinya adalah dia beredar di darah. Kalau neurotransmitter di sistem syaraf. Jadi dua adrenalin, zat adrenalin yaitu ada di hormon di darah dan di neurotransmitter. Nah, fungsinya apa? Zat adrenalin fungsinya adalah untuk membuat seseorang tahan dengan yang namanya stres. Jadi ada satu zat stres namanya kortisol, ya, kortisol. Pada saat zat stres itu keluar dari tubuh manusia, misalnya kamu ngapain lah atau di bawah tekanan, maka zat kortisol kamu pasti tinggi. Pada saat zat kortisol tinggi, kamu akan bisa dibilang stres. Nah, stres, kalau orang stres itu pasti mikirnya udah macem-macem kan. Mikirnya tuh dibilangnya gini, kalau stres itu kamu akan jadi defensif. Defensif atau siaga satu, atau ya yang saya sebut dengan kode merah. Kode merah adalah, ya bahasa Inggrisnya code red itu adalah pada saat sesuatu sudah bahayanya luar biasa gitu, itu disebut kode merah. Code red, code red. Nah, jadi kalau kortisol kamu atau ya zat kortisol kamu tinggi, kamu akan masuk ke dalam mode code red atau mode siaga satu. Sehingga kamu akan melihat semua siapapun di sekeliling kamu adalah ancaman. Seakan-akan kamu ngerasa bahwa siapapun di sekeliling kamu ini ancaman. Hidup kamu diancam. Kamu bakal mati. Sehingga kamu langsung masang itu kuda-kuda hot gitu, defensif. Nah, padahal enggak. Padahal lagi baik-baik aja di luar sini. Baik-baik. Tapi kortisol kamu tinggi, persepsi kamu, wah ini lagi bahaya, ada apa nih? Gitu. Jadi karena bahaya kamu harus bela diri dong. Sehingga bela diri ada orang datang kamu tonjok, pak gitu misalnya. Ada orang lewat kamu getok batu kepalanya, pak. Ditanya, "Kenapa begitu?" "Dia mau nyakitin saya." Gitu. "Dia mau ngambil sesuatu dari saya. Dia mau maling, dia mau ini." Langsung ada prasangka-prasangka buruk atau hal-hal negatif keluar dari pikiran dan persepsi seseorang, menilai sesuatu yang baik jadi jahat luar biasa, dan itu akan mengancam dirinya. Makanya dia defensif. Hot. Nah, kalau kamu bilang elit global, mereka ngapain? Mereka defensif. Mereka mau namakan diri misalnya elit global. Kalau elit itu kan pasukan khusus lah, khusus gitu. Elit. Nah, dia mau terpisah dari yang lain. Dia mau ngelit. Kenapa? Dia merasa terancam tuh kalau ada sama sono terancam. Sehingga yang sama kayak dia mirip-mirip, ayo yuk sama ya elit gitu. Karena dia merasa aman, lebih aman gitu. Yang lain lu defensif, padahal belum tentu gitu. Tapi pikirannya begitu penuh dengan yang namanya zat kortisol, negative thinking, kayak gitu. Jadi kalau ada orang baik di luar sana, secuil aja kesalahan yang dibikin, secuil aja, ini langsung kepalanya yang penuh zat kortisol itu langsung bikin secuil itu seakan-akan wah gitu. Jelas ya. Saya ngomongnya berapi-api karena saya sudah mengalami sendiri yang namanya zat kortisol yang sangat tinggi itu kayak gimana. Dan kita nggak bisa ngontrol tubuh kita dan pikiran kita kayak dikuasain gitu. Kita tahu nih kayaknya nggak kayak gini, tapi nggak tahu, pokoknya kayak dicengkram aja gitu. Ada semacam tensi otot pula gitu. Jadi kadang kalau orang kortisolnya tinggi, lagi ada temannya, bro apa kabar, ditap dikit, bro apa gitu, langsung gitu. Mode tempur lah istilahnya. Nah, itu menjelaskan kenapa yang namanya orang dengan kortisol tinggi dan tingkat stresnya tinggi, defensif, maunya berantem aja gitu. Maunya cari gara-gara. Karena dia merasa terancam gitu. Nah, untuk elit global, kenapa dia mau ngambilin duit orang? Diambilin terus duit kan. Terus orang lain biar bodo amat, mampus aja lu, yang penting gua ambil punya lu, gua aman. Nah, itu kan dicari keamanan. Pokoknya gua aman. Nah, gua nggak aman kalau lu masih ada gitu. Jadi lu gua harus musnahkan. Tapi karena lu punya harta, gua ambil dulu hartanya. Abis itu gua musnahin lu. Aman gua gitu. Gitu tuh kortisol ya. Sadis nggak? Kan sadis. Nah, jadi pada saat kortisol tinggi, si kelenjar adrenal, segitiga itu, mengeluarkan zat namanya adrenalin dia.
Nah, spesifiknya adrenalin yang hormon, bukan adrenalin neurotransmitter, adrenalin yang hormon yang dalam darah. Fungsinya apa adrenalin? Supaya dia bisa mengontrol stres yang berlebihan itu sehingga dia bisa punya pengendalian diri. Jadi kalau ada prasangka buruk nih karena kortisol tinggi, ada zat adrenalin kamu yang seimbang, yang mengimbangi kortisol, kamu bisa kontrol. Oh enggak, dia nggak seperti itu kok, gitu. Prasangka, oh enggak, ini cuma prasangka buruk. Ini hanya negative thinking, gitu. Oke? Jadi zat adrenalin itu penting yang diproduksi oleh kelenjar adrenal gland. Nah, kalau adrenal gland kamu ya malfungsi gitu, rusak atau gimana lah ya, error, kamu nggak bisa keluar zat adrenalin hormon itu, sehingga kortisol itu menang gitu. Oke? Nah, ngomong-ngomong kortisol keluarnya dari kelenjar itu juga ya. Ada kortisol yang keluar dari kelenjar itu juga. Jadi sama ya di situ-situ. Itulah ya bisa dibilang pusatnya lah. Kalau bilang biang keroknya segitiga, di mana nyarinya? Di mana nyarinya? Ya itu di kelenjar itu. Zat-zat itulah. Nah, berdampak keluar. Jadi kayak gitu, ya. Jelas nggak nih? Sip nggak? Coba tulis di bawah kalau jelas. Ini kita lanjutkan. Yuk. Ayo, jelas nggak? Kalau jelas tulis. Kita lanjutkan. Terus tulis lagi gimana topiknya seru nggak? Tertarik nggak kamu ngomongin ini? Kalau tertarik ya bilang, ntar saya lanjutkan. Karena menurut saya mungkin ada orang yang udah tahu ini ada, tapi dia diam gitu. Atau dia ya udahlah. Kalau saya sih pengen kasih tahu ya sedikit aja lah gitu juga kan. Mungkin orang-orang yang punya kortisol kalau dengar omongan saya, kortisolnya bakal bisikin ke orang itu untuk nyangkal gitu. Karena kan dia nggak mau ketahuan dia biang keroknya. Sehingga orang itu berdelusi bahwa musuh itu di luar sana gitu. Ya, oke. Sekarang nih ya. Jadi kita tahu bahwa musuh itu adalah di dalam diri kita. Jangan nyalain di luar. Nah, cuma gini, karena semakin banyak orang stres ya, kortisolnya tinggi ya, dan mungkin adrenalinnya em, mungkin adrenalinnya juga terganggu, kelenjar adrenalnya gitu, dan macam-macam zat komposisi terganggu, sehingga mereka akan berbuat kejahatan dan menekan orang lain dong, ya kan? Misalnya ada sekelompok yang tingkat stresnya tinggi, ya karena kekacauan adrenalin itu dan lain-lain, dia akan menekan yang lagi santai-santai, ditekan juga, dikerjain, dirampok, dituduh, ya macam-macam lah. Karena mereka baru merasa aman kalau yang lain itu sudah diporak-porandakan gitu lah. Nah, orang yang biasa-biasa aja diporak-porandakan, akhirnya tingkat stresnya tinggi juga dong. Tingkat stresnya tinggi juga dong, ya kan? Karena lagi baik-baik, tau-tau dimacam-macamin. Tinggi juga, entah mereka akan melakukan perlawanan, atau bahkan bergabung mungkin, karena mereka merasa, oh ini kelompok yang powerful, yang itu lemah. Nah, kalau gue lemah mati, lebih baik gue join gitu. Nah, sehingga zat kortisol dan zat-zat yang dari adrenal gland akan menguasai yang kacau ya, zat-zat yang kacau itu akan menguasai seluruh umat manusia, sehingga yang ingin menguasai umat manusia ini yang disebut elit global itu adalah sebuah zat. Oke. Jadi sekali lagi, ingat ini pendapat saya, mau percaya boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Elit global yang akan menguasai seluruh dunia yang ada dalam tubuh manusia adalah sebuah zat. Tuh, dah, titik. Kenapa sekarang banyak orang yang sepertinya begitu, ya kan? Baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat dari belakang layar dia nyolong-nyolong atau gimana atau mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena asupan makanan dan minuman dan racun-racun dari pabrik yang semakin lama semakin banyak.
Makanan-makanan fast food, sintetis, limbah pabrik, gas-gas yang dikeluarkan dari pabrik gitu. Membuat semacam komposisi yang menjadi racun atau detox sehingga pada saat masuk ke dalam tubuh manusia tingkat stres kortisolnya jadi tinggi. Oke? Jadi dia jahat. Kenapa orang bisa jahat? Jadi jahat karena sekali lagi komposisi tubuhnya ngaco yang disebabkan oleh makanan, minuman dan lingkungan. Ya kan? You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Salah makan jadi jahat loh. Ya kan? Salah makan jadi jahat. Makanya hati-hati. Jangan salah-salah makan. Harus pilih-pilih mana makanan sehat, mana makanan tidak sehat. Gitu. Dan cara masaknya juga ngaruh ya. Cara masaknya juga ngaruh. Kalau kamu makan makanan mentah, ya itu jadi ngaco juga. Tubuh kamu penuh bakteri, parasit. Kalau kamu masaknya minyaknya kebanyakan, ya itu juga jadi masalah. Jadi makanan dan cara masaknya, minuman pun juga gitu. Belum lagi ditambah obat-obatan dari farmasi yang intinya sintetis. Pada saat sintetis, maka liver kamu akan penuh toksin. Kalau liver kamu penuh toksin, nggak bisa cuci darah. Sehingga kortisol yang ada di darah itu jadi ada terus dan menumpuk. Jadi deh gitu. Oke. Jadi biang keroknya itu yaitu makanan, minuman yang salah, zat-zat sintetis, ya kan, limbah-limbah pabrik. Itu yang bikin orang jadi jahat. Belum lagi elektromagnetisme yang ada di tiang-tiang listrik, belum lagi wifi. Itu merupakan kekuatan yang tidak kasat mata tapi ngaruh. Coba kamu pasang 10 wifi di rumah, di satu kamar kecil, kamu tidur di situ. Coba. Beberapa tahun kamu langsung dapat kanker. Karena wifi itu adalah sinyal yang radioaktif gitu. Ya kan? Orang yang tinggal di bawah sutet itu pasti keras gitu. Wataknya keras. Karena sutet itu ada listrik-listrik nggak kelihatan, mempengaruhi sistem syaraf. Jadi lingkungan juga ngaruh, kamu tinggal di mana. Kalau lingkungan kamu itu penuh dengan hal-hal kayak gitu, ya sudah, kamu gerombolan jahat gitu. Tapi kalau kamu lingkungannya bersih, santai, damai, tenang, ya kan, ya sudah jadi, enak, bagus, gitu. Jelas ya? Jadi jangan nyari-nyari kelompok elit, bla 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 bla, spesifik gitu. Ngomong dajal, oh mana, dajalnya apa gitu. Bagaimana cara kerjanya, gimana penanggulangannya. Jangan cuma nyala-nyalain gitu. Nah, saya kasih spesifik nih. Siapa biang keroknya? Apa akibatnya? Gitu. Nanti penanggulangannya baru ada. Kalau nggak jelas, yang kita cuma filosofi gitu. Oke? Jelas kan nih? Kalau jelas tulis di bawah. Jelas ya? Oke, sip. Gitu. Jadi hati-hati apa yang kamu makan, yang kamu minum, dan lain-lain ya. Obat-obatan dokter juga farmasi sih ya, obat sintetis. Kalau bisa lebih ke yang natural. Bolehlah sintetis kalau gampang dikeluarkan dari tubuh efek samping zat sintetisnya itu. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kita butuh curang-curang juga dengan sintetis. Sintetis kan memberikan speed, kecepatan kan. Ini misalnya orang bodybuilding kalau nggak pakai sintetis ya lama gitu, kalau pakai sintetis lebih cepat. Cuma bisa nggak zat-zat sintetis efek sampingnya itu dibuang dengan cepat? Sintetis nggak apa-apa, asal dalam kadar tertentu gitu. Kalau bisa lebih alami, natural. Itu solusinya gitu. Itu solusinya. Solusinya bukan kita perang sama elit global. Justru kalau kita perang atau bukan elit global lah, atau yang siapalah barbarian atau apa kita perangin, itu justru malah memperbesar tingkat kortisolnya gitu. Ya kan? Nggak bisa. Semakin kamu lawan, semakin besar lah itu kortisolnya itu. Semakin hancur gitu. Jadi solusinya adalah yaitu zat. Musuhnya adalah zat. Solusinya zat. Substance. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat elit global ini mau masang chip,
terus mereka dibilang meracuni makanan. Kita lihat sisi positifnya lah, soal chip misalnya, dan soal makanan dikasih zat-zat tertentu. Coba kita lihat sisi positifnya. Misalnya, saya nggak tahu secara spesifik, tapi cobalah kita menganalisa ya. Chip, misalnya ada chip nanti ya, entah itu chip biologi ya, ada loh chip dari sel itu, bukan elektronik ya, elektronik tapi itu semacam biologi tapi bisa diprogram gitu, sel gitu, atau mungkin chip elektronik apa semacam. Nah, itu ada sisi bagusnya bagi orang-orang yang tingkat stresnya tinggi, mungkin beringas lah, atau mungkin dia punya pikiran-pikiran jahat atau segala macam. Dengan dikasih chip, itu kalau bisa menetralisir komposisi tubuhnya, bagus dong. Orang yang misalnya gampang horny, ngeliat cewek langsung dia horny, terus setiap cewek yang lewat diperkosa sama dia. Ya kan? Kalau dikasih chip, keinginan itu mungkin berkurang. Kenapa enggak gitu? Ya kan? Nah, terus orang-orang katanya, wah ini makanan minuman kita diracunin apa segala macam. Nah, bener nggak gitu? Gitu aja sih. Kadang itu kan cuma sebagai ketakutan yang nggak beralasan gitu. Ya makanya kita harus jeli ya akan hal kayak gini. Jadi kita harus benar-benar kristal clear, tahu bener siapa musuh kita harus bagaimana. Itunya loh. Jadi jangan cuma nyala-nyalain doang dan berkompetisi dengan musuh yang sebenarnya bukan musuh. Cuma karena di bawah pengaruh zat itu kita mandang, oh itu musuh, padahal bukan gitu. Bukan. Ya, sip ya. Nah, jadi ya itu, makanan, minuman, semua solusinya di situ. Ya, begitulah kira-kira. Nah, terus pasti teman-teman juga pernah dengar lah kalau konspirasi-konspirasi itu ada namanya reptilian, ya kan? Oh ini adalah manusia, ini ras alien namanya reptilian, ya kan? Reptil itu bahasa Indonesia kadal ya, reptilian, reptile gitu. Itu heboh di dunia ya, heboh soal reptil kadal itu. Di teori konspirasi kan ada satu ras alien kadal gitu, reptil. Terus kan ditanya tuh siapa sih yang bikinnya itulah, konspirasi teori di luar itu kan, ditanya mana reptilian mana, udah ketemu belum reptilian, belum ada kan, belum ada, tapi dia ada beberapa klip dikasih lihat matanya jadi gitu, jadi kayak angka satu cet gitu kan, kayak mata reptil gitu. Terus ada orang jadi hang tek 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 gitu. Gini ya, apa sih maksudnya reptil-reptil itu? Benar-benar ada atau bagaimana? Sekali lagi, itu adalah kode alam bawah sadar. Kode alam bawah sadar. Kode alam bawah sadar ngasih tahu reptil, alien, reptil apa segala macam. Sebenarnya itu ada dalam tubuh kita. Apa sih yang disebut reptil? Apa sih yang dihebohkan soal reptil sama teori konspirasi? Apa sih yang mau dikasih tahu alam bawah sadar soal reptil? Otak kita itu punya yang namanya otak reptil. Coba kamu Google reptilian brain. Gitu. Jadi otak kita ada 3 lapisan ya. Yang paling atas itu adalah primata, yang tengah itu adalah mamalia, dan yang paling bawah otak paling primitif namanya reptilian, otak reptil. Ya, jadi kalau dipikir-pikir manusia itu otaknya 3 in 1, 3 dalam 1. Gitu. 3 in 1 otaknya. Primata, mamalia, reptil. Gitu. Kita ini 3 in 1 otaknya. Nah, yang disebut reptil adalah reptilian brain, otak tua paling primitif yang ada di manusia itu aktif menguasai manusia tersebut. Nah, otak reptil ini, otak primitif ini lebih berfokus kepada fungsi-fungsi yang defensif atau survival gitu. Jadi otak primitif ini untuk survival. Makanya kalian pernah dengar survival instinct survival. Itu ada di otak reptilian.
Nah, survival tuh ada apa aja? Secara garis besar ada 4. Eat, kill, mate, protect, territory. Eat, makan. Kill, bunuh. Mate, melakukan hubungan seks, mempunyai keturunan. Protect territory, memproteksi wilayah, protect territory. Nah, kalau otak reptil ini lebih dominan di seseorang, maka 4 hal itulah yang akan muncul. Eat, makan, kerjaannya makan, 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 termasuk makan makan temen lah sebutnya yang dia punya pengen diambil. Nah, itu makan. Termasuk itu. Eat, kill, bunuh. Jadi kalau apa-apa pukul, defensif, bunuh. Nah, itu kill. Mate, mate itu mempunyai keturunan. Makanya orang yang otak reptilnya aktif banget gitu. Dia biasa pengen punya anak banyak, gampang horny lah gitu. Sama protect territory. Protect territory, ini wilayah gua, lu mau apa lo? Ini wilayah gua, lu mau apa lo gitu. Jadi teritorial. Nah, kalau teritorial, nah dia punya geng lah. Disebutnya tribalisme. Jadilah gangster. Ini geng loh. Wilayah kita ini. Nah, lu wilayah sana, ayo perang. Gue rebut lo wilayah lu gitu. Teritorial. Otak reptil ya. 4 loh. Eat, kill, mate, protect, territory. Nah, makanya kalau konspirasi teori dibilang reptilian akan menguasai dunia. Ya benar, betul. Tapi makhluknya mana? Manusia itu sendiri. Oh, kalau yang otak reptilnya yang dominan gitu. Karena otak reptil itu protect teritori. Dia dia punya teritori, dia tahan dan dia mau ngerebut teritori orang gitu. Jadi teritorial gitu. Apakah reptilian akan menguasai dunia? Ya iya. Keinginannya itu menguasai dunia, reptilian. Kenapa? Sekali lagi, karena survival instinct. Kalau misalnya gua nggak mau menguasai dunia, gua nggak merasa aman, nggak merasa survive, gitu. Jadi supaya survive harus dikuasai dulu semua, dominasi, gitu. Pernah nonton film ini kan, The One, tahun 2001, yang main itu Jet Li. Coba tuh nonton ya. Film 2001, judulnya The One, yang main Jet Li. Nah, itu tentang reptilian. Jadi seseorang yang jago kungfu, dia ingin menguasai multiverse, ya kan? Di semua yang mirip kayak dia dihajar sampai dia satu-satunya gitu. Terus ujung-ujungnya dia masuk neraka. Terus nerakanya ada piramid, terus dia paling atas. Terus di sini kayak ada zombie-zombie naik, dia lawan zombie paling atas gitu. Itu simbolisme tentang gimana otak reptil itu bekerja. Ya, jadi sekali lagi, reptilian. Siapa reptilian? Ya kamu. Ini loh, otak reptil. Udah, simple, selesai, titik. Jadi gimana? Nah, gimana kamu menanggulangi impuls-impuls dari otak reptil gitu. Supaya kamu tidak jadi reptilian. Ya kan? Yang mau dominasi, protect territory, horny ketinggian, makan sini, makan sana gitu. Perlu nggak otak reptil? Perlu di saat-saat tertentu, pada saat kamu lagi terdesak. Tapi pada saat peaceful, ya jangan dipakai. Ntar kamunya jadi dinosaurus. Dinosaurus itu kan reptil. Kalau zaman dinosaurus kan dulu belum ada mamalia, ya kan belum ada hewan-hewan yang punya perasaan. Kalau punya perasaan, ada sih mamalia ya. Tapi lebih banyak reptil ya, reptilian kayak T-Rex gitu. Nah, bahkan T-Rex sendiri kan dari kata Tyrannosaurus Rex. Nah, makanya orang-orang yang punya tirani, yang kayak jagoan gitu, tiran, ya kan. Lu mau apa gue suruh-suruh kayak ngebos banget, tirani. Itu dari Tyrannosaurus Rex. Kayak dinosaurus, kayak reptil gitu. Jelas ya? Jelas nggak? Sip nggak nih? Kalau sip kasih jempol. Sip. Gitu. Ya, jadi uh, jelas gitu. Jelas apa itu reptil, yang diomong-omongin teori konspirasi, apa itu segitiga, ya kan, dajjal segitiga apa, itu jelas. Kalau kita mau cari sesuatu yang spesifik, kalau udah jelas, baru bisa cari solusi. Kalau nggak jelas, ya kita cuma nuduh-nuduh doang. Omong kosong gitu. Oke? Sip? Nah, gimana caranya untuk menghandle otak reptil supaya tidak terlalu keluar impuls-impuls itu? Nah, nanti kita bahas lagi. Ada zat-zatnya gitu. Ada juga yang memblok reseptor-reseptor otak kita sehingga otak kita yang biasanya higher function, yang otak atas ini, otak primata, jadi
downgrade, jadinya hanya otak reptil yang lebih dominan gitu. Sedangkan kita harus menggunakan ketiga otak itu kan, tiga tiga otak kan, bukan cuma satu gitu. Nah, jadi biasanya masalah di otak reptil itu yang terlalu mendominasi otak reptil itu adalah biasanya reseptor-reseptor otaknya ada yang keblok. Nanti kita omongin deh, kalau ikut private coach saya bisa bahas secara mendalam ya. Zat-zat apa yang bikin itu keblok, terus kenapa itu bisa keblok, daerah-daerah otak mana yang bikin itu blok gitu. Ya, saya kasih tahu sedikit lah ya. Ada bagian di otak kita yang namanya hindbrain sama limbic system. Nah, itu otak yang peka, yang sangat rentan untuk keblok reseptornya. Dan ada zat-zat tertentu yang bisa ngeblok itu gitu. Kalau kita nggak sadar dan nggak tahu, ya kan, apalagi kamu tanyanya ke dokter, ya kan, ya dokter kan ya kalau bisa dilihat sih mereka jualan obat gitu, dan mereka juga terdogma kan dengan doktrin dokter. Jadi kalau kalian bisa independen cari tahu sendiri dan ngerti dan paham, nah kalian bisa tahu penanggulangan itu lebih bagus gitu. Oke, sip. Gimana? Seru nggak nih? Seru nggak? Ayo tulis di bawah. Ntar saya mau angkat si Julia Mango nih. Mana Julia Mango? Oke, sip ya. Gimana pembahasannya? Eh, apa namanya? Bermanfaat nggak buat teman-teman? Ayo, bermanfaat nggak? Oh, ini ada pertanyaan. Jadi otak reptil dan kortisol korelasinya di mana? Otak reptil itu adalah fungsi survival atau survival instinct. Kalau kortisol itu stres. Jadi kalau kortisol itu lebih ke kamu siaga satu. Kamu siaga satu untuk seakan-akan ada bahaya yang mau mengincar. Itu kortisol. Kalau reptilian brain itu dia lebih ingin mendominasi. Ingin mendominasi. Dia lihat sesuatu, dia kayak pengen punya itu. Orang lain nggak boleh punya, harus dia satu-satunya yang punya. Makanya eat, kill, mate, protect territory gitu. Dan dia teritorial. Makanya gangster-gangster itu ya grup-grup yang kayak preman atau gangster itu otak reptilian yang paling dominan ya. Nah, makanya ya misalnya di Amerika sendiri kamu lihat banyak perang gangster kan antara orang black nigger, eh, black sama orang Latin kan, Mexican. Itu perang kan geng. Nah, itu otak reptilnya dominan gitu. Sedangkan kalau otak mamalianya yang dominan biasanya orangnya peaceful, perasa, damai gitu. Kalau otak primate-nya yang paling atas yang dominan, dia biasanya kreatif, analitis gitu, tapi peaceful gitu. Sedangkan kalau yang dominannya otak reptil, dia semacam warrior lah, maunya perang gitu, maunya ngerebut teritori gitu-gitulah, kayak 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 champion lah, champion kayak jagoan kayak dinosaurus gitu. Ya bisa dibilang kayak T-Rex lah. Tyrannosaurus Rex itu. Gitu ya, sip ya. Oke, sip. Jadi kalau kalian tahu-tahu kayak gini, kalian bisa menganalisa orang dari kelakuannya, behaviornya. Nah, kalian tahu misalnya kalau kelakuannya kayak kayak ya itu tadi eat, kill, mate, protect territory. Oh, lu ternyata otak reptilnya dominan. Kalau orang lebih perasa, sensitif, mengerti perasaan orang, nyaman. Oh, ini otaknya otak mamalia. Kalau misalnya dia kreatif atau misalnya dia analitis gitu, nah berarti dia otak primalnya yang aktif. Terus kalau misalnya dia sepertinya penuh ketakutan, prasangka, negatif, uh, ya gitu, ya negatif-negatif, pikiran negatif lah, berarti tingkat kortisolnya tinggi. Kan kalau udah tahu kayak begitu, ada petanya enak. Kalau kita nggak tahu petanya, kita asumsi. Asumsinya nggak bakal habis-habis. Tapi kalau kita udah jelas, clear, ya kan, dan ada faktanya, bang real gitu. Nah, ya sudah, baru kita ngomong solusi, gitu ya. Oke, sip ya. Otak reptil cocok jadi petinju dong. Betul, betul sekali. Otak reptil cocoknya jadi petinju, betul. Makanya salah satu petinju paling paling hebat di dunia salah satunya itu Muhammad Ali kan. Nah itu Muhammad Ali itu otak reptilnya sangat sangat aktif. Nah, jadi jago gitu. Terus punya kaki kan speednya tuh ngegecok-gecoknya itu bagus gitu. Nah ngomong-ngomong otak reptil tuh sangat fisikal ya, sangat fisikal. Fisiknya dia sangat apa ya, sangat main fisik lah gitu. Fisiknya kakinya bisa cepet, tinjunya cepet gitu.
fighter lah, kayak fighter. Ya. Makanya otak reptil cocok jadi petinju betul. Ya, oke, ya udah. Otak reptil jadi fighter MMA, betul lah. Jadi menurut saya begini, kalau ada orang-orang yang otak reptil lebih dominan, ya jangan dijadiin kerjaan kantor atau jadiin apa gitu. Mereka nggak bakal mau. Mereka kayaknya susah, malah bikin repot nanti. Karena kan mereka kan kayak fighter kan. Mereka harus ada sesuatu yang mereka fight gitu. Jadi lebih baik kalau otak reptil ini jadi fighter aja, jadi MMA gitu. Jadi satu satu orang otak reptil dan otak reptil, udah disuruh berantem aja gitu dalam satu kompetisi kayak MMA atau tinju. Nah, kita nonton semua tepuk tangan ye gitu. Nah, itu lebih berfaedah sih. Ya kan? Kalau kalau otak reptil ini ditaruh di bertani dong gitu. Wow, udah ntar satu desa di ini di apa? Cewek-ceweknya diperkosa semua. Jadi lebih baik mereka harus dikasih sesuatu untuk fight gitu. Itu keren sih. Ya. Oke, ya udah kalau begitu. eh ya, oke teman-teman, ini saya stop dulu. Saya mau coba naikin Julia Mango dulu ya, ntar biar kita bisa live lagi ya. Paling 5-10 menit ya, saya balik lagi nih sama Julia Mango nih. Oke? Ya, kita taruhan mereka berantem, betul. Kita jadi promotor tinju, mereka yang jadi tinju. Nah, kita tepuk tangan, ye, ayo, siapa yang menang, gitu. Terus kayak ini, pegulat-pegulat kan, The Rock lawan Stone Cold Steve Austin, gitu. Mereka gulat, kita tepuk tangan, ye, gitu. Kalau mereka nggak ada lawannya nih, ntar kita yang dilawan, gitu. Jadi lebih baik kita cariin lawan, nah lu berantem deh, kita tepuk tangan, gitu. Gitu sih. Ya, ya dah, dalam 10 menit atau 15 menit saya live lagi dengan Julia Mango ngomongin cinta-cintaan ya. Kalau ngomongin apa namanya? Global Elite, ngomongin Global Elite sama apa sama konspirasi, sip sudah ya. Itu sudah sangat clear. Dah, kamu nggak bakal dapet di mana-mana. Dah, ya, dan sekali lagi ini opini pribadi aja sih. Kamu nggak mesti percaya, terserah. Kalau kamu percaya boleh, bermanfaat bagus. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu pikirin omong kosong, Ronald Frank Ampel ya terserah, nggak apa-apa. Yang jelas riset saya menunjukkan begitu, gitu. Dan kalau kalau dari saya pribadi itu sudah sangat jelas dan jadi saya tahu solusinya, nggak cuma ngawang-ngawang doang. Karena kalau misalnya belum jelas, teori konspirasi nggak ada habisnya. Dah, semoga dengan saya ngomongin teori konspirasi ini selesai, nggak ada lagi teori konspirasi di kepala kamu, titik, sudah. Gitu kan enak, enak, oke? Jadi saya akan kembali lagi dalam 15 menit ya, stay tune terus. Nanti habis ini kita chat lagi sama live IG lagi sama Julia Mango. Oke ya, bye.